Pekan Olahraga Nasional 20 Papua secara resmi dibuka oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo Sabtu 2 Oktober kemarin. Presiden Joko Widodo didampingi Gubernur Papua Barat Domingus Mandacan meninjau pelaksanaan vaksinasi bagi masyarakat maupun pelajar yang berlangsung di Kota Sorong. Salam jumpa pemirsa, senang sekali saya Maria Talim Bekas dapat kembali menjumpai Anda dalam program Berita Papua Barat hari ini. Sejumlah informasi di Papua Barat akan kami hadirkan untuk Anda. Inilah berita selengkapnya. Pemirsa Pekan Olahraga Nasional 20 Papua, Sabtu 2 Oktober dibuka secara resmi oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo bertempat di Stadion Lukas NMB, Kampung Harapan, Kabupaten Jayapura. Sabtu 2 Oktober 2021 bertempat di Stadion Lukas NMB Kabupaten Jayapura, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo secara resmi membuka Pekan Olahraga Nasional ke-20 Papua. Mengawali sambutannya, Presiden Jokowi disambut meriah oleh masyarakat Papua yang hadir untuk menyaksikan pembukaan PON 20 Papua. Presiden juga menyapa masyarakat Papua dengan salam dalam bahasa Sentani, Jayapura, dan bahasa Wamena. Dalam sambutannya, Presiden menyampaikan rasa bangga berada di tanah Papua dan bangga berada di stadion terbaik di Asia Pasifik, serta bangga membuka PON yang baru pertama kali terselenggara di tanah Papua. PON di Papua menunjukkan kemajuan di tanah Papua. Selain itu, PON mempunyai makna yang besar bagi rakyat Indonesia. Hue foi onomi remai wah. Salam olahraga. Perasaan saya dan perasaan saudara-saudara pasti sama. Kita bangga berada di tanah Papua. Dan kita bangga berada di stadion terbaik di Asia Pasifik ini. Kita bangga membuka PON ke-20, PON yang pertama kali diselenggarakan di tanah Papua. Pekan olahraga ini menggambarkan kemajuan Papua, menunjukkan kesiapan infrastruktur di tanah Papua dan kesiapan masyarakat Papua dalam menyelenggarakan acara besar untuk berprestasi di kancah nasional dan internasional. PON ini juga punya makna besar bagi seluruh masyarakat Indonesia. PON ini adalah panggung persatuan, panggung kebersamaan, panggung persaudaraan. PON ini adalah panggung kesetaraan dan panggung keadilan untuk maju bersama, sejahtera bersama dalam bingkai negara kesatuan Republik Indonesia. Presiden juga menyampaikan Stadion Lukas NMB yang dibangun guna penyelenggaraan PON ke-20 bukan satu-satunya simbol kemajuan Papua. Namun masih ada infrastruktur dan bidang lainnya yang menjadi capaian lain dari kemajuan Papua. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang berbahagia, stadion yang sangat megah ini bukan satu-satunya simbol kemajuan Papua. Konektivitas laut, konektivitas darat, konektivitas udara, bandara, pelabuhan, jalan lintas Papua, serta pengembangan SDM Papua merupakan capaian-capaian lain dari kemajuan Papua yang sangat membanggakan ini. Usai membuka dengan resmi Pekan Olahraga Nasional ke-20, Presiden juga ikut bermain bola bersama pesepak bola legendaris Jack Comboy
dan kemudian memukul tifa sebagai tanda Pekan Olahraga Nasional ke-20 Papua resmi digelar. Api PON 20 Papua yang melewati perjalanan panjang mengelilingi tanah Papua juga dinyalakan oleh pesepak bola nasional asal Papua Boaz Salosa. Semarak Open Ceremony PON 20 Papua menggemparkan seisi Stadion Lukas NMB dengan berbagai penampilan tarian tradisional Papua serta penampilan artis lokal dan ibu kota. Open Ceremonial PON 20 Papua yang berlangsung dengan mematuhi protokol kesehatan sehingga jumlah masyarakat yang hadir pun dibatasi. Walaupun dibatasi, namun terlihat di luar Stadion Lukas NMB masyarakat tetap antusias untuk menyaksikan lewat fasilitas yang telah disediakan oleh panitia. Pembukaan PON yang berlangsung meriah dan spektakuler tersebut berjalan aman dengan pengamanan yang sangat ketat dari pihak TNI Polri. Dari Jayapura, Papua, Arina Irianan Putra Arianto melaporkan. Pemirsa, cabang olahraga anggar resmi dipertandingkan pada PON 20 Papua, di mana pertandingan cabur anggar diawali dengan floret individu putri ditandingkan 3 pool yang berlangsung di Merauke Senin 4 Oktober 2021. Bertempat di Gedung Arselusai Merauke, cabang olahraga anggar mulai dipertandingkan. Babak penyisihan diawali dengan floret individual putri pada pol ronde 1 atau pit C abu-abu dipertandingkan oleh atlet asal Sumatera Selatan, Papua, Kalimantan Selatan, Sulawesi Tengah, Riau, Jawa Tengah, dan Kalimantan Timur. Pada pol kedua atau pit C kuning, atlet cabur asal Kalimantan Timur, Jawa Timur, Riau, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan DKI. Pada pol ketiga atau pit C hijau, atlet asal Sumatera Utara, Kalimantan Barat, Jawa Timur, Papua, Jawa Barat, dan DKI Jakarta. Pertandingan dengan sistem gugur akan mempertemukan atlet yang lolos pada babak penyisihan menuju 16 besar, yaitu Riau, Sumatera Selatan, Jawa Timur, Sulawesi Tenggara, Jawa Tengah, Papua, Kalimantan Barat, Sumatera Utara, Kalimantan Timur, DKI Jakarta, dan Jawa Barat. Babak penyisihan cabang olahraga anggar juga dipertandingkan nomor sabel perorangan putra, yang mana mempertandingkan 3 pol pada pit C abu-abu oleh Papua, Aceh, Jawa Tengah, Riau, Sumatera Selatan, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Selatan. Sedangkan pit C kuning oleh atlet asal Kalimantan Timur, Aceh, Jawa Timur, Riau, Jawa Tengah, DKI Jakarta, dan Jawa Barat. Dari Merauke, Papua, Arina Irianan Putra Arianto melaporkan. Sementara itu pemirsa, pembukaan Pekan Olahraga Nasional ke-20 yang berlangsung di Stadion Lukas NMB Jayapura, sebagian warga kota Jayapura tidak dapat menyaksikan secara langsung sehingga mereka memilih untuk mengikuti Open Ceremony PON yang disiarkan melalui Videotron. Sejak sore hari, warga kota Jayapura mulai berdatangan di halaman kantor Gubernur Papua untuk menyaksikan siaran langsung Open Ceremony PON 20 yang berlangsung di Stadion Lukas NMB Kabupaten Jayapura. Open Ceremony PON 20 Papua yang dibuka secara langsung oleh Presiden Joko Widodo berlangsung meriah. Hampir sebagian warga tidak dapat menyaksikan secara langsung karena jumlah penonton hanya dibatasi 20%. Hal inilah yang membuat sebagian warga memilih untuk menyaksikan melalui siaran langsung. Agus Wantik, salah satu warga kota Jayapura yang ikut menyaksikan siaran langsung pembukaan PON di depan kantor Gubernur Papua mengaku, sebagai orang Papua dirinya berharap agar dapat menyaksikan secara langsung pembukaan PON. Namun mereka dipersulit dengan persyaratan yang harus dipenuhi agar dapat masuk ke Stadion Lukas NMB, sehingga dirinya memilih untuk mengikuti siaran langsung. Tujuan datang ke sini untuk mengikuti siaran langsung di live di tayangan di depan kantor Gubernur Provinsi Papua. Pembukaan PON yang ke-20? Iya benar, pembukaan PON. Tidak memilih nonton di lapangan stadion langsung? Harapan kami selama kami masyarakat Papua, kita mendengar ada PON yang diselenggarakan oleh Gubernur Provinsi Papua sebagai penyelenggara, masyarakat sebagai objek pelaku. Itu kami sudah senang untuk mengikuti itu. Ternyata ada kriteria yang harus dibuat oleh panitia pelaksana. Dalam hal ini masuk nonton harus memiliki kartu vaksin, sertifikat vaksin, sehingga kemarin kami mendapat undangan bahwa ke otonom untuk tukar gelang, itu pun harus memiliki kartu
vaksin. Sebagai warga Kota Jayapura dan juga masyarakat Papua, event 4 tahunan nasional ini menjadi sebuah kebanggaan bagi masyarakat Papua, bahwa Papua juga dapat mensukseskan event nasional. Untuk itu, sebagai tuan rumah, dirinya berharap Provinsi Papua dapat menampilkan yang terbaik, sehingga dapat mengharumkan nama baik Provinsi Papua. Dari Jayapura, Papua, Arina Irianan Putra Arianto melaporkan. Pemirsa, kunjungan kerja Presiden Joko Widodo di Sorong, Papua Barat disambut ratusan pelajar dengan bendera merah putih saat Presiden bersama rombongan melintas di jalan protokol. Presiden Jokowi juga membagikan kaos kepada warga sekitar. Beginilah antusias pelajar mulai dari SD, SMP hingga SMA di Kota Sorong yang turun ke jalan dengan membawa bendera merah putih untuk menyambut Presiden Joko Widodo dalam kunjungan kerjanya di Kota Sorong, Papua Barat pada Senin 4 Oktober 2021. Ratusan pelajar ini sudah menunggu di depan sekolah mereka sekitar pukul 6:30 pagi waktu Indonesia Timur. Meski menunggu lama, sejumlah pelajar ini mengaku senang dan bergembira untuk melihat Presiden Joko Widodo secara dekat. Rombongan Presiden Jokowi selama berada di Sorong dalam rangka kunjungan kerja melakukan penanaman jagung di SP1 Kabupaten Sorong, meninjau vaksinasi COVID-19 di Batalion 762 Sorong, dan pertemuan Forkopimda di kantor Wali Kota Sorong. Nining, salah seorang guru Kota Sorong, mengaku senang dengan kunjungan Presiden Joko Widodo ke Sorong. Bahkan ia sudah mempersiapkan bendera merah putih bagi siswanya untuk berdiri di depan sekolah menyambut Presiden Jokowi. Jadi kami hanya kelas 10, 283 siswa, plus Bapak Ibu guru. Alhamdulillah segala pembangunan sekarang sudah kami rasakan dan mungkin ke pelosok-pelosok sana bisa juga sama seperti yang di sini ya, karena biasanya di pelosok-pelosok itu kan pingin juga seperti yang ada di kota. Namun, ada hal yang menjadi perhatian warga saat Presiden Jokowi melintas di kilometer 9 Kota Sorong. Sempat melemparkan kaos kepada warga hingga jadi rebutan. Dapat baju dari siapa nih? Dari siapa nih? Bapak Jokowi dulu waktu pilkada juga dia dapat. Oh iya. Ibu senang nggak, Bu? Senang. Dari jam berapa menunggu, Bu? Dari jam 6:30. Dari Sorong, Mikal Jasman, TVRI Papua Barat melaporkan. Informasi selanjutnya akan kami hadirkan setelah jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, Presiden Joko Widodo didampingi Gubernur Papua Barat Domingos Mandacan meninjau pelaksanaan vaksinasi bagi masyarakat maupun pelajar yang berlangsung di Aula Batalion 762 Sorong pada Senin pagi. Pelaksanaan vaksinasi COVID-19 dosis pertama dan dosis kedua diikuti antusias oleh masyarakat dan pelajar di Kota Sorong, Papua Barat, Senin 4 Oktober 2021. Warga yang hendak divaksin cukup membawa kartu tanda penduduk maupun kartu keluarga. Nampak terlihat warga rela mengantri demi mereka mendapatkan suntikan vaksin. Presiden Joko Widodo bersama Gubernur Papua Barat Domingos Mandacan meninjau pelaksanaan vaksinasi yang berlangsung di Gedung Batalion 762 Raider Sorong. Presiden Joko Widodo mengatakan pelaksanaan vaksinasi bagi masyarakat umum maupun pelajar ini adalah proses percepatan vaksinasi di Provinsi Papua Barat. Presiden juga mengapresiasi dan menghargai antusias masyarakat Papua Barat yang mengikuti vaksinasi. Pagi hari ini saya meninjau pelaksanaan vaksinasi massal di Provinsi Papua Barat, dan yang saya tinjau sekarang ini ada di Kota Sorong, baik untuk masyarakat umum maupun untuk para pelajar. Ini adalah sebuah proses percepatan vaksinasi di Provinsi Papua Barat, dan saya sangat mengapresiasi, sangat menghargai antusias masyarakat yang begitu sangat besar. Ini tidak hanya dilaksanakan di Kota Sorong, ada di Teluk Bintuni, di
Papak, Mangpari, Raja Ampat, di Sorong Selatan, di Bondama, di Kaimana. Usai meninjau vaksinasi, Presiden Joko Widodo kemudian menyapa masyarakat dan membagikan baju. Michael Jasman, TVRI Papua Barat, melaporkan. Pemirsa, jajaran Polres Kaimana bersama Kodim 1804 Kaimana menggelar vaksinasi massal untuk masyarakat, pelajar dan lansia. Pelaksanaan vaksinasi yang diikuti oleh ratusan orang ini berlangsung di Gedung Pertemuan Kroy hari Senin tanggal 4 Oktober 2021. Ibu Sunarti Amo dan Sebelum mendapat vaksinasi, masyarakat melakukan pendaftaran disertai KTP, selanjutnya melakukan pemeriksaan atau screening oleh petugas kesehatan guna mendapatkan vaksin pencegahan COVID-19. Kapolres Kaimana AKBP Iketut Widiarta kepada TVRI mengatakan, target vaksinasi massal kepada pelajar, masyarakat umum, dan lansia ini sebanyak 200 orang. Dengan menyiapkan 320 dosis vaksin Sinovac dan Sinopharm. Baik, terima kasih. Dalam kesempatan ini kami melaksanakan vaksin massal. Ya, kami bekerjasama dengan Dinas Kesehatan maupun dengan TNI, sehingga vaksin ini kita bisa dapat maksimalkan kembali. Kita targetkan hari ini minimal 200 kita dapat. 200. Syukur mungkin kalau kita lihat dengan situasi yang ada bisa mencapai lebih dari 200 ini. Harapan kita ke depan masyarakat semua sadar akan bisa divaksinasi supaya mereka kuat dan sehat, kehidupan bisa mulai normal kembali. Kapolres juga mengatakan vaksinasi massal yang dilakukan oleh pihaknya ini ke depan akan terus dilakukan dengan menyasar kepada masyarakat lainnya guna mendukung program pemerintah tentang vaksinasi. Dari Kaimana, Arfat Cempot, TVRI Papua Barat melaporkan. Pemirsa, program bantuan tangan kasih tahap pertama tahun 2021 yang digulirkan oleh pemerintah Provinsi Papua Barat bagi masyarakat yang terdampak COVID-19 mulai disalurkan kepada 1.850 penerima di Kabupaten Kaimana. Penyaluran bantuan tangan kasih ini dilakukan pada 4 bank yang ada di Kaimana, yakni Bank BRI, Bank Mandiri, Bank BNI, dan Bank Papua. Sejak pagi hari tadi, penerima manfaat bantuan tangan kasih sudah antri di 4 bank tersebut untuk melakukan pencairan bantuan. Sebelum melakukan pencairan bantuan, para penerima melakukan registrasi yang dilakukan oleh pihak bank guna mencocokkan nama penerima yang dibuktikan dengan kartu identitas diri yakni KTP. Pimpinan kantor cabang pembantu Bank BNI Kaimana, Alart R. Latuperisa, kepada TVRI di ruang kerjanya mengatakan pihaknya akan melayani penyaluran bantuan kepada 614 penerima bantuan dengan tetap menerapkan protokol kesehatan. Untuk penyaluran bantuan tangan kasih di BNI sendiri, BNI KCP Kaimana, kita dapat untuk masyarakat yang kita salurkan di BNI ada jumlah 614 orang. Untuk sampai kapan kita penyalurannya, dari BNI sendiri kita ambil kebijakan 1 hari kita menyalurkan 50 masyarakat yang menerima bantuan tangan kasih, karena kita ketahui bersama ini kan COVID, jadi masih dalam menjaga jarak juga. Dikatakannya dengan adanya pembatasan penerima sebanyak 50 orang per hari, masyarakat selaku penerima bantuan dapat memahami hal tersebut karena saat ini masih banyak kondisi pandemi COVID-19. Hari kerja, jadi kita minta dari masyarakat bisa mengerti saat pandemi kayak begini kita juga harus bagaimana membatasi masyarakat kumpul, dan juga kita BNI yang
pastinya harus fokus juga kepada kita punya nasabah yang prioritas yang BNI, bagaimana supaya mereka dapat pelayanan tuh yang baik bagi kita. Dari Kaimana, Arfat Jempot, TVRI Papua Barat melaporkan. Pemirsa, dalam rangka peringati HUT Palang Merah Indonesia ke-76, PMI Papua Barat menggelar donor darah dan berhasil mendapat 50 kantong darah. Kegiatan donor darah dilakukan dalam rangka HUT yang ke-76 sekaligus untuk memenuhi kebutuhan stok darah. Donor darah kali ini dilaksanakan berlangsung di kantor PMI Papua Barat Sabtu 3 Oktober 2021. Dalam kegiatan donor darah tersebut ada sekitar 16 mitra PMI yang diundang, di antaranya Kodam 18 Kasuari, Kodim 1801 Manokwari, Sat Brimopda Polda Papua Barat, SAR Manokwari, Toko Perdana, Vihara Manokwari, UKM KSR PMI Unipa, Toko Surya Jaya 2, Bank Indonesia, BAF Manokwari, BPJS Kesehatan Manokwari, PMI Kabupaten Manokwari, dan Sahabat Polisi Manokwari. Momen seperti ini diadakan agar dapat membantu memenuhi kebutuhan stok darah. PMI Papua Barat juga menargetkan memperoleh 100 kantong darah pada kegiatan donor darah kali ini, namun hingga Sabtu sore hanya sekitar 50 kantong darah yang berhasil dikumpulkan. Jimmy Tabisu, TVRI Papua Barat melaporkan. Informasi selanjutnya akan kami hadirkan setelah jeda berikut ini, tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, vaksinasi massal untuk pelajar, masyarakat umum, dan lansia ditargetkan akan divaksin hari ini mencapai 850 orang yang tersebar di 3 lokasi di Kabupaten Manokwari. Bekerja sama dengan Polda Papua Barat, Polres Manokwari pada hari ini melaksanakan vaksinasi di 3 lokasi berbeda, yaitu di Gedung Gereja Ebenezer Vanindi, Rumah Sakit Bayangkara Polda Papua Barat, dan di daerah Pravi. Vaksinasi massal yang berlangsung Senin 4 Oktober 2021 yaitu menyasar pelajar, masyarakat umum, dan lansia. Kapolres Manokwari melalui Kabak Ops AKP Junaidi Weken menyebutkan untuk pelaksanaan vaksinasi di Ebenezer ditargetkan 600 orang. Kemudian di Rumah Sakit Polda Papua Barat 100 orang dan Pravi 150 orang. Weken mengatakan dalam vaksinasi ini pihaknya bekerja sama dengan aparat TNI serta memberikan sembako maupun paket data kepada pelajar yang mengikuti vaksin dosis pertama maupun dosis kedua. Untuk kegiatan vaksin hari ini yang dilakukan oleh Polres Manokwari bekerja sama dengan Polda Papua Barat, kami hari ini melaksanakan 3 lokasi vaksin. Kita membuka 3 gerai vaksin. Yang pertama di Gedung Gereja Ebenezer, yang kedua di Rumah Sakit Bayangkara Polda Papua Barat, yang ketiga di daerah Pravi. Nah, 3 tempat lokasi vaksin ini kita menargetkan untuk saat ini 600 vaksin untuk di Ebenezer, sedangkan untuk di Rumah Sakit Bayangkara kita targetkan 100, dan yang kemudian di Pravi. Menurut Junaidi, vaksin yang diselenggarakan Polda Papua Barat bersama Polres Manokwari tidak terlepas kerjasama antar TNI Polri dengan memberikan sosialisasi di jalan-jalan dan juga memberikan pengumuman di salah satu tempat perbelanjaan yang ada di Manokwari untuk mengajak masyarakat datang ke setiap gerai-gerai vaksin yang ada. Polres Manokwari tentunya setiap harinya akan gencar untuk melaksanakan kegiatan vaksin dengan membuka gerai-gerai vaksin. Kami juga dalam kegiatan membuka gerai vaksin, kami juga bekerja sama juga dengan Polda Papua Barat. Kami di-backup oleh Polda Papua Barat karena tujuannya sama untuk kita percepatan vaksinasi. Nah, kegiatan tersebut akan dilakukan setiap hari. Kegiatan sosialisasi kita terkait dengan vaksin kita lakukan di jalan-jalan, dan kita juga lakukan sosialisasinya di
di Mall Manokwari. Manokwari kita juga lakukan sosialisasi. Jadi kami harapkan kepada seluruh masyarakat apabila mau divaksin, silakan juga bisa menghubungi kantor kepolisian terdekat. Sampai dengan awal bulan Oktober 2021, masyarakat yang telah divaksin di Kabupaten Manokwari mencapai 53%. Natalindo Keriwai, TVRI Papua Barat melaporkan. Pemirsa, guna membantu tersedianya logistik bagi para pengungsi korban bencana kebakaran, Kodam 18 Kasuari dan Koramil 1801 Manokwari menggelar dapur umum yang berlokasi di KLK Borobudur, Kabupaten Manokwari. Kegiatan layanan dapur umum ini melibatkan sejumlah anggota TNI Angkatan Darat dari Bekam Kodam 18 Kasuari sebanyak 12 orang, bersama Babinsa Koramil 1801 Manokwari 5 orang, dan ibu-ibu dari Dinas Sosial Kabupaten Manokwari. Dapur umum ini siap melayani kebutuhan makanan selama 24 jam bagi para pengungsi sebanyak 700 jiwa di posko pengungsian KLK Borobudur Taman Anggrem dan Masjid Jami Merdeka Borarsi. Di sela-sela kegiatan dan Ramil 1801 Manokwari, Mayor Infantri D. Mendrova menyampaikan bahwa dapur umum ini sudah berjalan 2 hari dan berharap dapur umum yang didirikan ini bisa membantu para korban yang berada di pengungsian. Selain itu, pihak Kodim 1801 Manokwari juga menempatkan beberapa babinsa setiap posko pengungsian untuk mendata, mengendalikan pendistribusian logistik, serta menjaga ketertiban dan keamanan di tempat pengungsian. Ya, jadi sejak kemarin pihak Kodam 18 Kasuari dalam hal ini Bekam dibantu oleh Kodim, para babinsa membantu atau membuka dapur umum untuk melayani para pengungsi di sini. Jadi di sini ada sekitar 555 para pengungsi dilayani oleh dapur umum dari Kodam yang dibantu oleh para babinsa. Selain itu juga ini ada mama-mama atau relawan dari Dinas Sosial bersama-sama membantu dapur umum ini, sehingga minimal mengurangi beban saudara kita yang ada di tempat ini. Selain itu juga Kodim Manokwari dalam hal ini para babinsa 1 kali 24 jam membantu para pengungsi di tempat-tempat pengungsi untuk ketertiban keamanan, membagi makanan. Memang harus diperlukan kerjasama di sini. Dan puji Tuhan sampai saat ini anak-anak juga tadi saya lihat ceria mukanya, kemudian mereka tidak terlalu terbebani pikiran mereka terhadap musibah yang terjadi kemarin. Kemudian penyaluran bantuan juga diatur, diawasi oleh para babinsa dari Kodim Manokwari. Terima kasih. Salah satu pengungsi, La Abidi, mengungkapkan bahwa para pengungsi yang tinggal di KLK sangat terbantu dengan kehadiran dapur umum Kodam Kasuari yang melayani makan pagi, siang, dan malam. Melihat kepedulian dari TNI ini, beberapa pengungsi dan relawan secara bergantian membantu bapak-bapak tentara yang bekerja di dapur umum ini. Ya, kemudian dengan adanya dapur umum ini memang sangat membantu sekali. Artinya, ya lebih tepat waktu lagi, walaupun awal-awalnya dengan makanan siap saji tepat waktu, tapi ini lebih tepat waktu lagi. Karena saat mereka melakukan kegiatan memasak, ya kami bersama-sama, sehingga bukan hanya tepat, tapi kami sangat akrab dengan mereka. Ya, untuk Pak Dandim, terima kasih. Ya, pada jajarannya terima kasih kepada para anggota yang bertugas lapangan. Semoga kebersamaan, kemudian reaksi-reaksi seperti ini terus kita lanjutkan, dan kami memang betul-betul membutuhkan bantuan dari bapak-bapak, khususnya para aparat keamanan, khususnya TNI. Terima kasih. Natalindo Keriwai, TVRI Papua Barat melaporkan. Pemirsa, Sekretaris Sinode GKI di Tanah Papua, Pendeta Daniel Kaigere bersama PLT Sekda Teluk Bintuni, Frans Nicholas Awak meresmikan Rumah Pastori Jemaat GKI Eklesia Farita Distrik Sumuri, Kabupaten Teluk Bintuni. Saat memberikan sambutan, Pendeta Kaigere menjelaskan keberadaan rumah pastori di suatu jemaat sangat penting untuk dimiliki, sebab selain menjadi tempat tinggal, namun pastori dapat berfungsi menjadi rumah doa bagi pelayan.
Oleh karenanya, Pendeta Kaigere menyampaikan rasa terima kasihnya kepada warga Jemaat Eklesia Farita yang telah memenuhi kewajibannya membangun sebuah rumah pastori yang layak. Di hadapan jemaat, Pendeta Kaigere mengungkapkan, dengan sudah adanya rumah pastori ini, maka Sinode GKI di Tanah Papua akan mempertimbangkan agar ada pendeta yang ditempatkan di Jemaat GKI Eklesia Farita Sumori. Saya menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih serta keseriusan dan kesungguhan Bapak Ibu warga Jemaat Eklesia yang dari keberadaan jemaat yang ada telah mengupayakan sebuah bangunan pastori yang bertujuan untuk menjadi tempat di mana pelayan jemaat akan tinggal, merencanakan dan melakukan seluruh pelayanan dalam jemaat ini serta menggumuli segala masalah-masalah di dalam jemaat. Pada tempat ini juga saya menyampaikan ucapan terima kasih kepada Pemda Kabupaten Bintuni yang juga dalam laporan panitia tadi kita mendengar bantuan yang cukup banyak atau besar bagi penyelesaian pembangunan gedung rumah pastori ini. Kiranya Tuhan Yesus Kristus Kepala Gereja selalu memberi hikmat, kesehatan dan kekuatan bagi Bupati, Wakil Bupati, serta dan seluruh pimpinan kepedaya di kabupaten ini. Sementara PLT Sekda dalam sambutannya turut menyampaikan terima kasih serta apresiasi kepada seluruh komponen di Jemaat GKI Eklesia Farita yang sudah merealisasi bantuan pemerintah sesuai peruntukan. Sebagaimana kebijakan Bupati dan Wakil Bupati Teluk Bintuni, PLT Sekda menyatakan bahwa Pemda Teluk Bintuni setiap tahun anggaran akan selalu mendukung setiap kegiatan keagamaan. PLT Sekda menjelaskan, dukungan tersebut merupakan wujud kemitraan antara pemerintah dan lembaga keagamaan, khusus GKI di Tanah Papua, guna mendorong percepatan pembangunan di Tanah Sisar Matiti. Kami kalau melihat bangunan yang sudah berdiri seperti ini, kita terharu. Terharu karena kita berpikir dana yang diberikan itu dipakai dengan baik. Karena tidak kita pungkiri, ada sebagian yang juga menerima dalam jumlah yang sama, ada yang melebihi, tapi tidak dimanfaatkan dengan baik. Kadang sampai berapa tahun jalan pun pembangunan itu tidak selesai. Untuk itu, kepada pemerintah diundang untuk menghadiri peresmian, kami bersyukur sekali. Karena kepercayaan yang Bapak Ibu berikan buat kami di pemerintah duduk sebagai pejabat untuk mengatur apa yang kami lakukan bersama Bapak Bupati memberikan bantuan, ternyata dimanfaatkan dengan baik. Itu kami berterima kasih dan kami tahu bahwa kami tidak salah memberikan bantuan kepada Bapak Ibu saudara. Dari Teluk Bintuni, Valentino Wanma, TVRI Papua Barat melaporkan. Pemirsa, Bupati Fakfak Untung Tamsil memberikan apresiasi kepada kebun hidroponik Rumah Ijo yang bisa mendorong sektor pertanian di situasi pandemik sehingga menjadi sektor unggulan. Kebun hidroponik Rumah Ijo dirintis oleh Murdin, pemuda asli Fakfak dengan memakai biaya sendiri dengan menanam sayur menggunakan sistem hidroponik. Melihat hal ini, Bupati Fakfak Untung Tamsil memberikan apresiasi kepada Murdin dan ini adalah salah satu program yang terintegrasi dari pusat hingga daerah yang diperintahkan oleh Bapak Presiden kepada seluruh kepala daerah agar bisa mendorong sektor pertanian di situasi pandemik sehingga menjadi sektor unggulan, sehingga metode hidroponik tepat untuk skala rumahan walaupun harus dengan sedikit mengeluarkan biaya. Tentu pemerintah memberikan apresiasi sekali untuk adik laki-laki ini, saudara laki-laki yaitu Murdin, di mana ini bisa menjadi satu percontohan. Ya, karena saat ini memang ada program yang terintegrasi dari pusat hingga daerah, di mana Bapak Presiden telah memerintahkan seluruh gubernur
bupati untuk bisa mendorong sektor pertanian ini di situasi pandemi sehingga menjadi sektor unggulan. Sangat bermanfaat terhadap masyarakat kecil. Nah, tentu dengan hasil ini maka kami pemerintah akan nanti memberikan dukungan sepenuhnya untuk juga bisa nanti tadi menjadi model percontohan kepada kampung-kampung yang lain. Bahkan tadi saya setuju sekali kalau setiap kampung kita harus mengalokasikan dana di sektor ini sehingga bisa mendorong ini. Kalau semua kampung bisa seperti ini, saya pikir masyarakatnya akan sejahtera. Bukan saja di sektor pertanian, tetapi juga di sektor perikanan, ya, yang lain sebagainya. Di saat yang sama, Wakil Bupati Fakfak, Yohana Dina Hindom mengharapkan Murdin dapat mendampingi ibu-ibu PKK sehingga ada aktivitas guna menambah pendapatan. Dengan kehadiran kegiatan yang telah dilaksanakan oleh adik kami, yang dimana ini satu tanda bukti bahwa tidak ada sesuatu yang harus kita rasa bahwa sulit, tapi harus kita biasakan untuk bisa memanfaatkan lahan yang dimana ada ketersediaan bahan maka akan dilakukan. Oleh sebab itu kami berharap untuk nanti Ade bisa mendampingi ibu PKK termasuk nanti GOW sehingga ibu-ibu di kampung-kampung juga bisa ada aktivitas untuk menambah ekonomi rumah tangga, meningkatkan pendapatan keluarga juga. Itu yang menjadi terpenting untuk lebih lagi nanti dinas teknik atau dinas pertanian harus bisa dapat memberikan ruang dan kesempatan untuk adik kita yang hari ini telah memberikan motivasi untuk kita semua bisa melakukan aktivitas atau kegiatan-kegiatan di tingkat masyarakat. Murdin pelaku usaha ketika diwawancarai TVRI mengatakan kebun hidroponik Rumah Ijo adalah murni swadaya sendiri dan modal awalnya hanya Rp900.000 untuk membuat tanaman hidroponik. Hanya mungkin 40-an lebih kali, tapi kalau bilang modal awalnya berapa? 900.000. Itu yang dari samping rumah dikembangkan. Pertama mainnya saya pakai kangkung mama, kangkung dengan bayam itu pertama. Karena kalau kangkung kita di hidroponik 2 kali panen 1 bulan. Jadi panen terus ganti tambah uang, tambah modal, tambah 1. Tambah modal, tambah 1. Iya. Tadi itu 40 apa? 40 juta. 40 juta dari penghasilan. Nah, kalau pendapatannya mungkin 18 sekian bersih 1 bulan. Per bulan. Iya. Karena sudah berapa bulan? Sudah 1 tahun lebih. Berarti sebagai contoh pemuda Fakfak. Ya. Murdin juga menghimbau kepada pemuda Fakfak agar fokus pada usaha pertanian karena penghasilan yang lebih memadai. Dari Kabupaten Fakfak, Frans Tamaela, kontributor TVRI Papua Barat, melaporkan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita dalam program Berita Papua Barat hari ini. Kami tetap mengajak Anda untuk mencegah penyebaran COVID-19 dengan cara memakai masker, mencuci tangan pakai sabun dengan air yang mengalir, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, serta membatasi mobilitas dan bersedia divaksin sesuai kebijakan pemerintah. Indonesia pulih karena aku, Indonesia pulih karena kamu, Indonesia pulih karena kita. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Maria Talim Bekas mengucapkan terima kasih dan sampai